ada yang lagi pura-pura baik. Setelah sebelumnya menusuk dari belakang, sekarang menghasut dan pura-pura jadi teman. Dan itu adalah PDIP. Sekarang kok kelihatan baik ya sama pemerintahnya Pak Prabowo Subianto? Kenapa nih? Pengen dapat kursi menteri ya? Enak aja. Bahkan sekarang PDIP memainkan narasi, membantu Pak Prabowo dari luar, akan melindungi Pak Prabowo dari pengaruh Pak Jokowi. Waduh, orang Pak Prabowo itu menghormati Pak Jokowi kok. Justru PDIP itu yang mengganggu dan coba mempengaruhi Pak Prabowo Subianto. Gak usah so baik kalian, gak usah. Ada maunya kan kalian ini? Masa PDIP bisa bantu Prabowo buang menteri titipan Jokowi? Guys, banyak loh yang berspekulasi kalau sikap PDIP yang keras banget ke menteri titipan Jokowi itu bisa jadi alat pembersih bagi Prabowo. Walaupun aslinya kritikan PDIP ke menteri titipan Jokowi itu masih sangat masuk akal dan enggak ada agenda khusus sama Prabowo. Menurut Jamaluddin Ritonga dari Universitas Esa Unggul, memang sekarang konflik PDIP sama menterinya Jokowi dulu kayak Budi Ari lagi panas banget guys. Tapi terlepas siapa orangnya, kritikan PDIP itu masih sangat logis karena emang menteri-menteri itu yang bikin onar dan keributan di era Prabowo. Jadi kritikan itu emang gak langsung berhubungan sama agenda membuang menteri titipan Jokowi di kabinetnya Prabowo. Kalau menurut kalian, menteri-menteri yang cuma bikin onar ini layak di reshuffle apa enggak sih guys? Masa PDIP bisa bantu Prabowo buang menteri titipan Jokowi? Tuh kan, berusaha nih untuk mendekati Pak Prabowo karena ada maunya ternyata. Sesuai tebakan banget nih teman-teman, karena kayak mustahil gitu ya, mustahil banget. PDIP, partai yang selalu pengen berkuasa, itu tiba-tiba aja dekat dengan pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Sebetulnya ini sudah ada kode-kodenya teman-teman. Mulai dari PDIP ini keras gitu ya kepada Pak Jokowinya, tapi kepada Pak Prabowo tidak sekeras itu. Justru PDIP dengan terang-terangan melalui Ibu Megawati di pertemuannya dengan Pak Prabowo waktu itu mengatakan kalau Pak Prabowo Subianto boleh menggunakan PDIP. Menggunakan dalam hal apa ini? Istilah menggunakan ini loh, apa maksudnya? PDIP pengen terus diajak sama Pak Prabowo gitu? Waduh, jangan berharap tinggi Ibu. Udahlah, sudah berkuasa selama 10 tahun masa masih kurang sih? Masih kurang? Ya ampun. Mbok ya waktunya istirahat gitu lah Ibu ya. Jangan terus berpikir soal kekuasaan terus. Mungkin ini tuh sebagai pengingat Ibu untuk stop, sudah. Jangan memikirkan duniawi saja. Begitu Bu ya. Malah di sini Ibu berusaha untuk mendekati Pak Prabowo Subianto dengan cara berupaya membuang menteri titipannya Pak Joko Widodo. Waduh. Itu udah nggak habis pikir saya itu ya. Saya tuh heran gitu loh, kenapa kok di sini persepsinya Ibu seolah-olah Pak Prabowo Subianto ini ada di bawah pengaruhnya Pak Joko Widodo seperti itu. Lah wong Pak Prabowo saja loh hormat sama Pak Joko Widodo, menghormati Pak Jokowi maksudnya ya, menghormati sosoknya Pak Joko Widodo. Lah Ibu yang dulunya pernah melawan Pak Prabowo Subianto, yang melanggar perjanjian batu tulis, terus sekarang sosokan mau dekat. Demi apa kekuasaan? Waduh. Sadar Bu, sadar. Jangan kok berlagak seperti pahlawannya Pak Prabowo seperti itu. Sudah tahu kok semuanya itu bagaimana trik-trik liciknya dari PDIP. Ganjar Pranowo sebut kepala daerah kader PDIP harus sukseskan program Presiden Prabowo. Oke. Jilat Pak, enak. Iya. Cari jabatan apa sih? Menteri. Kan? Boleh juga. Kira-kira menteri apa yang dicari? Kalau saya boleh usul, cocoknya Bapak itu Mendagri. Karena Bapak berpengalaman sebagai gubernur 2 kali. Cocok lah Mendagri, ngerti urusan tentang pemerintahan daerah, pemerintahan dalam negeri. Cocok lah, DPR juga udah pengalaman ya kan, Mendagri aja. Jadi menggeser Pak Tito. Kalau nggak cari jabatan berarti takut dijadikan tumbal. Kayak Pak Hasto. Aduh. Diancam. Masuk
Penjara. Pak Ganjar mending seperti Pak Mahfud MD aja lah, mengkritik ya, mengungkap kebijakan-kebijakan yang buruk itu. Saya suka tuh Pak Mahfud MD, mulai sekarang itu bener lurus jalannya. Ya, membongkar tentang hukum-hukum di Indonesia seperti apa. Pak Ganjar seperti itu, harus membongkar gimana praktik-praktik kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya, gimana korupsinya, gimana menyelewengkan anggarannya, gimana menyetor kepada partainya gitu loh. Gitu Pak, ungkap semuanya Pak, karena udah mantan, nggak ada kebutuhan lain ya kan, udah bongkar aja semua ya kan, daripada jilat-jilat ya. Kalau dikasih jabatan, kalau enggak kira-kira jilatnya rasa asin atau rasa manis? Kalau manis kayak saya dong, kalau asin kayak terasi. Sukses terus. Seperti prediksi kita, kalau PDIP itu lagi menjilat Pak Prabowo Subianto. Kalau tadi nampak PDIP saya kira tuh cuma ibu ketumnya saja. Ternyata para kader PDIP juga terang-terangan tuh ya, dengan cara PDIP mengatakan, kalau sebelumnya saya kasih contoh ketika PDIP mengatakan PDIP bersedia digunakan oleh Pak Prabowo Subianto. Ini ada lagi ketika Pak Ganjar Pranowo itu menyebut kepala daerah kader PDIP. Terang-terangan banget ya, kader PDIP di situ. Harus sukseskan programnya Pak Prabowo Subianto. Aduh. Memang kalau menjilat demi kekuasaan tuh seperti itu ya. Atau mungkin ada maksud terselubung nih untuk 2029. Ini hari mulai bermunculan ya, perspektif-perspektif bahwa Prabowo sedang mengunci Joko Widodo. Kalau 5 tahun terakhir Pak Jokowi melakukan cara itu untuk menekan, untuk mengunci lawan-lawan politik, bahkan rekan satu gerbongnya. Nah sekarang ini yang terjadi dengan Prabowo. Ini disampaikan oleh Ray Rangkuti, seorang pengamat politik sekaligus aktivis 98. Ini pernyataan dari Ray Rangkuti ya. Kalau versinya Cynthia ini gantian dikunci. Kalau selama 10 tahun dia merantai leher orang lewat kasus yang melilit orang tersebut supaya nurut, apa kata dia, apa maunya dia, sekarang dia dan keluarga besar and the gangnya yang dikunci. Kita dengarkan pernyataan Ray Rangkuti. Ijazah palsu sedikit banyak ya membuat orang kemudian berpikir ulang tentang apa dan siapa sih sebenarnya Pak Jokowi ini. Kasus ijazah palsu ini nggak ada satupun partai yang bela Pak Jokowi. Isu adili Jokowi. Nah, menarik nih ya. Kasus ijazah palsu ini tidak ada satupun partai yang secara resmi membela Jokowi. Kemudian yang adili Jokowi juga sama, kan kemarin ramai juga itu adili Jokowi. Soal Gibran diminta oleh para purnawirawan dicopot. Iya. Ada partai yang bicara. Kenapa Pak? Artinya mereka lepas tangan. Kalau lepas tangan maka ini akan bergantung pada bagaimana diskusi publik ini berjalan. Apakah menekan ke sana? Kalau menekan ke sana ya terus dilanjutkan kan. Kurang lebih begitu ya. Pak Prabowo nggak undang Gibran di pertemuan para purnawirawan. Iya. Pak Prabowo pegang isu ini. Untuk apa? Untuk nekan juga. Kenapa itu dilakukan orang? Karena model cara berpolitik begini yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 5 tahun terakhir ini kan. Ya, itulah cara Pak Jokowi yang kemudian dalam pandangan Ray Rangkuti ini hari ini dilakukan sebaliknya, berbaliklah begitu ya. Apakah ini yang disebut dengan sunatullah, hukum alam? Ya wallahu alam. Mungkin kita lihat akan seperti apa kejadiannya nanti. Jurus Pak Prabowo yang membiarkan partai-partai untuk tidak membela Fufu Fafa, tidak membela Jokowi, ya bisa jadi ini adalah gaya kunciannya Prabowo agar kemudian orang-orang yang terindikasi bersama-sama dengan kubunya Jokowi ini tidak bisa berkeliaran dengan bebas, tidak bisa melakukan manuver-manuver seenaknya dan tidak mengganggu proses pemerintahan yang sedang dibangun oleh Prabowo hari ini untuk mensejahterakan rakyat. Wah, ini ada lagi nih. Ada lagi yang katanya Pak Prabowo ini sedang mengunci Pak Joko Widodo. Saya rasa mereka ini menggunakan narasi-narasi negatif bukan kok untuk membantu Pak Prabowo, tapi semakin menyulitkan Pak Prabowo Subianto. Iya, menyulitkan Pak Prabowo Subianto. Karena gini ya, kalau mereka terus-terusan menarasikan ingin membantu Pak Prabowo dengan cara menyingkirkan orang-orangnya Pak Prabowo, orang-orangnya Pak Joko Widodo ya,
Lah wong Pak Prabowo itu ibaratnya kayak sudah bestian lah ya dengan Pak Joko Widodo. Lah kok mau dipisahin? Lah kan aneh tuh orang-orang ini, ya toh? Terus kemudian ini ada lagi nih, katanya Pak Prabowo ini sebenarnya sudah menggunakan jurus kuncian ke Pak Joko Widodo. Kuncian dari mananya, saya tanya? Kuncian dari mananya? Kalian loh yang berpandangan negatif terus soal Pak Jokowi dan juga dengan Pak Prabowo Subianto. Nggak suka kan sebetulnya kalian dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto? Apalagi dengan kedekatan dua tokoh ini. Jujur saja, ya kan? Atau memang betul yang saya katakan tadi, ada maksud terselubung di balik ini semuanya. Ini hanya permainan saja untuk mereka memanfaatkan. Dari mana mau mengatakan Pak Prabowo itu bonekanya Pak Jokowi? Pertama begini, beliau itu presiden de facto de jure, ya. Presiden itu adalah kepala pemerintahan, kepala negara, panglima tertinggi. Undang-undang dasar itu mengatakan demikian. Jadi tidak ada lagi kewenangan di tangan Pak Jokowi, itu nggak ada, semuanya di tangan Pak Prabowo. Yang kedua, Pak Prabowo ini ketua partai, partainya besar. Kemudian partai pendukungnya itu 80% lebih. Kok bisa yang didukung 80% itu diatur sama yang nggak punya partai? Pak Jokowi ini kan nggak punya partai. Nggak punya kekuatan di parlemen sama sekali. Yang ketiga, approval ratingnya Pak Prabowo itu 80%. Tertinggi di negara-negara maju, negara-negara G20. Jadi beliau itu kalaupun misalnya boneka, bonekanya rakyat, bukan bonekanya Pak Jokowi. Beliau ini bekerja berdasarkan kepentingan rakyat, kemauan rakyat gitu ya. Kalaupun misalnya mau disebut, rakyat itu siapa? Rakyat itu namanya Naila. Itu dia, seorang anak dari keluarga yang sangat miskin, pendapatan orang tuanya cuma 1 juta per bulan, anggota keluarga 5. Nah itu orang yang kira-kira menjadi pendulum atau menjadi kompas bagi Pak Prabowo jadi untuk intinya ini adalah bekerja. penugasan, ya? Satu lagi, Pak Prabowo itu orang yang kepribadiannya itu sangat kuat, Pak. Bu, ya, jadi nggak ada yang bisa mendrive. Belum presiden aja nggak bisa didrive, apalagi kalau sudah jadi presiden. Terima kasih. Dari mana mau mengatakan Pak Prabowo itu? Tanggapan penjelasan tegas dan cerdas dari Mr. Q mengenai Pak Prabowo Subianto. Tadi katanya Pak Prabowo itu posisinya sudah mengunci Pak Joko Widodo. Ada lagi tuh narasi yang mengatakan katanya Pak Prabowo ini bonekanya Pak Joko Widodo. Emang capek ya ngejelasin ke orang yang memang dasarnya sudah nggak suka, teman-teman ya. Mau dijelasin kayak apapun, mereka tetap tidak menerima hal itu. Tapi ini untungnya ada penjelasan tegas dari Mr. Q mengenai hal itu. Bayangin, kok bisa gitu loh. Sekarang dipikir logika saja. Apakah bisa seorang ketum partai, apalagi sekarang Presiden RI ya, R1 ya, RI1 diatur oleh seseorang yang tidak berpartai dan tidak punya jabatan? Apakah mungkin? Gak mungkin banget, apalagi kalau yang diatur Pak Prabowo Subianto. Kebayang gak sih? Siapa sih yang bisa mengatur Pak Prabowo Subianto gitu loh? Kebayang gak ke sana? Kenapa mereka terus menarasikan yang tidak-tidak gitu ya? Nah, apakah secara praktisnya ini juga bisa dibaca sebagai langkah atau strategi awal Pak Jokowi untuk kemudian nanti di 2029 katakanlah ketika Pak Jokowi masuk jadi ketua umumnya PS ini, bahwa untuk nanti suatu saat jadi perahunya Mas Gibran juga untuk kemudian 2029 saya duga jadi ya, capres. Saya duga paling tidak dari kalau ini dengan obrolan-obrolan selama ini, kelihatannya 2029 yang masih ada di kepala beliau adalah Pak Prabowo. Yang masih ada di kepala seorang Jokowi 2029 tetap Prabowo Subianto ya. Dengan Gibran tetap sebagai wakil presidennya. Tidak ada perubahan. Saya kira sangat bagus. Dia sosok pemimpin yang memang dibutuhkan oleh Partai Gerindra. Sosok yang seperti apa Pak yang dibutuhkan kalau Pak Prabowo? Ya, memiliki leadership yang kuat, memiliki visi politik, visi ekonomi, visi sosial, visi pertahanan, dan visi yang lain-lain ya. Yang saya lihat sangat bagus. Bapak ya, rencana Pak Prabowo mau maju lagi di Pilpres 2029? Ya, sangat bagus. Mendukung penuh Pak untuk rencana. Mendukung penuh. Oh sebentar teman-teman, sebentar. Menarik nih. Ini kan sudah mulai ada orang-orang yang mendukung Pak Prabowo untuk nantinya maju lagi di 2029 kan teman-teman.
apa jangan-jangan ada kaitannya dengan ini ya? Makanya PDIP tuh berusaha untuk mencari perhatiannya Pak Prabowo Subianto dengan berbagai cara gitu. Dan apalagi kali ini didukungnya itu oleh orang-orang, kayak ada beberapa partai yang sudah mendukung Pak Prabowo Subianto, misalkan nanti mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Pak Jokowi pun juga memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, misalkan nantinya Pak Prabowo mendaftarkan diri lagi untuk nyapres lagi di 2029. Wah, jangan-jangan ada kaitannya dengan ini nih. Iya kan teman-teman ya? Soalnya ini masuk akal banget kayak gini nih, ulangi. Kayak gini logikanya teman-teman. Pak Prabowo ini kan sudah mulai diisukan gitu ya, bakal sudah ada beberapa dukungan yang minta Pak Prabowo yang mengharapkan atau memberikan dukungannya, misalkan Pak Prabowo nantinya mencalonkan diri atau nyapres lagi lah gitu. Terus kemudian ada nih tiba-tiba ujuk-ujuk PDIP datang untuk kemudian kayak ibaratnya ngajakin Pak Prabowo collab, ataupun juga berharap ikutan diajak Pak Prabowo nantinya di 2029. Wah, ini menarik nih. Jangan mengganggu Prabowo, jangan memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang kita sarankan gitu. Saya kan bilang bahwa ini sesuatu yang biasa ya, ini dalam negara demokrasi. Tapi ini kan merupakan saran kan. Kalau saran, sehebat apapun saran kita itu, kalau sudah sampai kepada kepala negara, ini kan masalah kenegaraan kan. Sudah selesai dong tugas kita. Tidak bisa kita ngajukan saran terus kita, loh kok presiden diem aja atas saran itu, nggak bisa begitu. Itu namanya bukan saran lagi, itu maksa. Nggak bisa kita memaksa presiden, memaksa Prabowo sampai nanti dia bisa-bisa kepleset melanggar undang-undang. Menurut Bapak proses. Ini sudah memaksa presidennya? Kelanjutannya ya tadinya kan tidak. Makanya kan tidak ada apa-apa kan. Tidak ada reaksi. Ya sesudah 2 bulan kenapa jadi begini gede? Wah ini udah keluar dari jalur. Wah ini ada pengingat ya, ada pengingat dari mantan kepala BIN teman-teman ya. Ini mengingatkan untuk tidak mengganggu pemerintahnya Pak Prabowo Subianto, karena beberapa waktu belakangan ini adalah gitu ya tingkahnya orang-orang yang bisa dikatakan ini sebagai pengganggu di pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Tidak terkecuali itu PDI Perjuangan. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak akan maju sebagai capres di Pilpres 2029 jika apa yang dicanangkannya gagal tercapai. Pernyataan itu ia sampaikan saat berpidato dalam acara Kongres 4 Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya atau PP Tidar di Jakarta pada 17 Mei 2025. Pernyataan Prabowo tidak akan maju jika programnya gagal itu merupakan kali ketiga. Pada Februari lalu ketika Kongres luar biasa ke-7 Partai Gerindra di Hambalang pada 13 Februari 2025, Prabowo disebut akan diusung kembali untuk Pilpres 2029. Kali itu Prabowo meminta tidak dicalonkan lagi untuk Pilpres 2029 apabila programnya dalam periode pertama tidak berhasil. Prabowo kembali menyampaikan tidak akan maju dalam Pilpres 2029 saat menyampaikan sambutan dalam penutupan Kongres 6 Partai Demokrat pada 25 Februari 2025. Prabowo mengatakan tidak akan maju kembali bila pada tahun keempat pemerintahannya memberikan hasil mengecewakan. Terkini, Prabowo melarang kader partainya dan anggota-anggota organisasi PP Tidar menggembar-gemborkan soal 2 periode. Prabowo mewanti-wanti mereka untuk menyimpan dukungan dan harapan tersebut di dalam hati. Oke, nyambung nih ya. Makin nyambung dengan responnya Pak Prabowo Subianto ketika dibahas soal 2 periode alias nantinya di 2029 Pak Prabowo mencalonkan diri lagi. Pak Prabowo mengingatkan untuk jangan dulu membahas soal itu. Mendingan kita fokus kerja dulu aja. Fokus kerja, kalau semisalkan nanti hasil saya mengecewakan, saya malu untuk maju lagi. Bahkan sampai mengatakan hal itu. Wah, ini respon untuk PDIP nih, yang berusaha untuk merecoki Pak Prabowo Subianto, seolah-olah kayak berusaha untuk menjadi pahlawan. Terus kemudian makanya tadi saya bilang kan, apakah ini ada kaitannya dengan 2029? PDIP pengen banget berkuasa kembali dengan cara mencoba untuk mendekati Pak Prabowo Subianto, karena Pak Prabowo ini orang yang sudah mulai detik ini ada dukungan-dukungan dari beberapa pihak, yang mana pastinya ini nanti akan menjadi
saingan berat lah untuk PDIP, makanya berusaha untuk didekati, tapi dapat tamparan lagi dari Pak Prabowo, karena Pak Prabowo mengatakan, sudah, jangan mikir 2 periode dulu, mendingan kita kerja dulu, fokus dulu, kalau nanti saya mengecewakan, jangan dukung saya. Wah, menarik teman-teman. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.